Cek. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhan Tafigani dan kali ini kita bertemu di mata kuliah Sinyal dan Sistem. Oke, di tugas UAS mata kuliah Sinyal dan Sistem. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau memaparkan materi tentang sinyal dan operasi dasar sinyal. Oke, di video kali ini ada dua objektif garis besar yang kita akan concern ya di sini. Yang pertama ada sinyal atau pengenalan sinyal, yang kedua ada operasi dasar sinyal. Di sinyal tersendiri itu ada dua poin yang uh, akan kita bahas, yaitu sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Sedangkan di operasi dasar sinyal ada sekitar 5 operasi yang akan kita coba dan akan kita jelaskan di sini. Yaitu yang pertama pelemahan atau atenuasi, yang kedua ada penguatan atau amplifikasi, yang ketiga ada penggeseran atau delay, yang keempat ada penjumlahan, dan terakhir ada perkalian. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, yaitu sinyal. Sinyal itu apa sih? Sinyal adalah suatu bentuk gelombang atau isyarat yang digunakan untuk membawa informasi dari satu tempat ke tempat lain. Eh, Setiap informasi digital yang kita dapatkan, baik itu di handphone, di laptop, di PC, atau perangkat lain, yang sumbernya mungkin dari internet, dari browsing, itu sinyal data tersebut tidak akan ada kalau tidak ada sinyal. Kasarnya, si data itu tuh numpang di sinyal agar si data itu bisa nyampe ke kita. Data atau informasi itu bisa nyampe ke kita. Itu melalui sinyal. Seperti itu gambarannya. Oke, sinyal itu terbagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Kalau sinyal analog itu bersifat kontinu dan mengambil nilai apa saja di dalam rentang tertentu. Sedangkan sinyal digital itu bersifat diskrit atau ya merepresentasikan dalam bentuk biner. Seperti yang kita tahu, biner itu 0, 0 dan 1. Oke, tadi kita menyinggung continue dan discrete ya. Di sini ada continue, ada discrete. Apa itu continue sama discrete? Continue itu adalah sinyal waktu continue adalah fungsi matematis yang terdefinisi untuk setiap nilai dalam waktu atau interval continue. Jadi, kalau continue ini di seluruh nilainya, di seluruh keseluruhan sinyalnya itu ada nilainya gitu. Sedangkan kalau discrete, sinyalnya itu hanya ada di potongan-potongan waktu tertentu. Dalam namanya juga discrete ya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh sinyalnya. Di sini kita lihat sinyal kontinu itu di sinyal sinusoidalnya. Oh ya, ini tuh namanya sinyal sinusoidal ya. Di setiap titiknya itu terdapat nilai. Apa eh, tandanya terdapat nilai? Itu warna sinyalnya disetting biru gitu. Biru itu artinya ada sinyalnya, terdapat nilainya. Nah, sedangkan kalau sinyal diskrit, nilainya itu terdapat di titik-titik tertentu saja. Nah, di titik-titik ini baru terdapat nilai diskrit. Nah, titik ini baru terdapat nilai. Maka dari itu, sinyal diskrit itu perlu diperbanyak sampling. Sampling itu apa? Ya ini titik-titik ini namanya sampling. Jadi semakin banyak sampling, semakin bagus representasi sinyalnya, semakin kelihatan jelas gitu untuk sinyalnya.
Sedangkan sebaliknya, kalau samplingnya dikit, berarti sinyalnya juga ya terlihatnya kurang jelas gitu. Itu untuk sampling. Oke. Dari sinyal kontinu dan sinyal diskrit ini, kita bisa mengolah sinyal menjadi beberapa apa ya? Ya istilahnya ini tuh bahan dasarnya lah. Kita bisa memasak sinyal ini tuh dengan apapun yang kita butuhkan gitu. Oke. Salah satunya adalah operasi dasar sinyal. Nah, operasi dasar sinyal kita lihat itu tadi ya. Ada beberapa. Kita kembali ke slide awal. Operasi dasar sinyal adalah ada pelemahan, penguatan, penggeseran, penjumlahan, dan perkalian. Oke, oh ya, kita bahas pelemahan dulu atau biasa disebut atenuasi. Baik, apa itu atenuasi? Oke, atenuasi adalah proses pelemahan atau penurunan amplitudo. Amplitudo itu apa sih? Amplitudo ini nih. Yang ke atas ke bawah ini namanya amplitudo atau kuat sinyal. Nah, semakin besar berarti sinyalnya semakin kuat. Penurunan amplitudo saat sinyal tersebut melewati suatu medium transmisi atau jalur komunikasi. Oke, penurunan pelemahan sinyal ini bisa terjadi banyak faktor. Bisa karena medium transmisinya dalam hal ini udara ya, bisa dengan cuaca buruk, badai, angin yang terlalu besar, dan itu berpengaruh gitu terhadap sinyal dan menyebabkan atenuasi. Juga jalur komunikasinya. Jalur komunikasinya itu terhambat tidak oleh mungkin gedung-gedung, oleh tembok-tembok, sehingga sinyal itu susah untuk memasuki, uh, susah untuk menjangkau perangkat kita itu. Dalam matematisnya bisa ditulis dengan Y T, T itu adalah waktu, sedangkan maaf, Y T A kali X T. YT itu adalah output atau keluaran. A itu berupa konstanta dan ini ada dikali ya. Dan XT ini adalah masukan atau input. Sama saja di sini, apa bedanya kedua rumus ini? Jika yang pertama ini, yang ini nih, ini adalah waktu kontinu, sedangkan yang bawah itu waktu diskrit. Seperti itu. Seperti kita lihat ini kan waktu ya, sedangkan ini adalah N. Seperti itu. Ini kontinu dan ini diskrit. Nah, ya. Terus kita lihat sinyalnya, bentuk sinyalnya sebelum diatenuasi dan setelah diatenuasi. Sebelum diatenuasi, amplitudonya itu full ya, plus minus 2. Ke atas 2, ke bawah 2. Seperti itu, konstan terus. Sedangkan setelah diatenuasi atau dilemahkan, itu menjadi 1. Kenapa? Kita lihat percobanya di MATLAB. Ini untuk kode MATLAB-nya. Mungkin dijelaskan beberapa saja ya. Oke. Nah, kenapa tadi pelemahannya sampai setengahnya? Karena kita di set di sininya attenuation faktornya 0,5. Sedangkan sinyalnya adalah 2, amplitude sinyalnya nih 2 A-nya. Jadi sintaks atau apa ya, teknis untuk pelemahan sinyal itu adalah attenuation faktor kali signal. Attenuation faktornya 0,5, sinyalnya 2. 0,5 dikali 2 berarti ya 1. Setengah kali 2 ya 1. Oke, itu untuk atenuasi atau pelemahan sinyal. Oke, selanjutnya kita beralih ke amplifikasi atau penguatan. Ini kebalikannya dari tadi. Kalau tadi pelemahan, sekarang penguatan. Ini untuk ya banyak, sangat banyaklah fungsinya untuk untuk
Oke, sangat banyaklah fungsinya ya untuk menguatkan sinyal kita. Mungkin ini di perangkat sinyalnya atau perangkat towernya itu dilakukan seperti ini. Oke, amplifikasi seperti namanya, ini adalah proses penguatan amplitudo maaf pada sinyal masukan. Syaratnya A ini harus lebih dari satu. Kenapa? Ya iyalah kalau kurang dari satu nanti masuknya ke atenuasi atau pelemahan. Ini kan harus penguatan ya, harus lebih gitu amplitudenya. Jadi syaratnya A-nya harus lebih dari satu untuk penguatan. Dengan ya matematisnya masih sama kayak atenuasi tadi, cuman yaitu A-nya ini harus lebih dari satu agar hasilnya juga lebih gitu. Oke, kita lihat contoh sinyalnya. Di sini kita mempunyai sinyal dengan amplitudo plus minus satu sebelum diamplifikasi ya. Ini ada plus minus satu. Sedangkan sinyal setelah diamplifikasi ini ada 2,5. 2,5 plus minus 2,5. Kenapa bisa seperti ini? Seperti biasa, kita lihat di kode MATLAB-nya. Oke, ini ada amplitudo awal, ada gain penguat. Penguatnya ya. A awal sama dengan 1, amplitudo awal, dan gainnya 2,5. Oke, terus sinyal sebelum diamplifikasi, ini rumusnya A awal kali sin T, karena kita menggunakan sinyal kontinu ya, jadi menggunakannya sin T. Dan sinyal setelah diamplifikasinya, gain ini ditambah dengan S awal. S awal ini berapa? 1. 2,5 dikali 1, jadi hasilnya amplitudonya plus minus 2,5. Itu untuk amplifikasi atau penguatan. Selanjutnya kita bergeser ke pergeseran. Kita bergeser ke pergeseran. Oke, pergeseran ini kita sering dengarnya dengan istilah delay. Oke, delay ini adalah suatu pergeseran nilai atau sampel yang dipindahkan ke waktu yang lebih lambat atau lebih cepat. Pergeseran ini digunakan untuk pemrosesan sinyal, mengatur fase sinyal, dan sebagainya. Oke, karena delay ini sekiranya banyaklah di ya lingkungan kita banyak dipakai lah atau banyak mendengar istilah delay ini. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi dengan delay ini? Oke, delay ini sebenarnya adalah perpindahan atau ya pergeseran sinyal dari waktu ke waktu, bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Karena buruknya sinyal atau tidak memungkinkannya sinyal ada gitu. Seperti ini, delay 0,1 detik, sedangkan ya sinyal awalnya emang dari 0 sampai 1 penuh gitu. Sedangkan di sini 0 sampai 0,1-nya kosong gitu. Itu namanya delay atau pergeseran. Oke, hasil ini sinyal ini tuh dihasilkan dari kode MATLAB ini. Ya, bisa lihat ya ini frekuensi awalnya 10 dan ini amplitudo sinyal awal 1 ya, 1 1 min 1 ya. Terus kita kasih delaynya itu 0,1. Nah, ini delay samples sama dengan round delay second kali fs. Nah, jadi si delaynya itu dikasih 0,1 karena ya misal aja ini mah 0,1 gitu. Untuk melihat delaynya itu. Jadi bisa kita lihat, jadi dari 0 sampai 0,1 tidak ada nilainya atau 0, itu tidak ada sinyal lah istilahnya. Seperti itu. Itu untuk delay. Delay itu jadi si delay ini tuh berarti pergeseran sinyal. Yang selanjutnya adalah penjumlahan.
Kalau penjumlahannya itu menggabungkan amplitudo 2 atau lebih pada setiap titik waktu. Oke, kalau penjumlahan ini ya sama ya seperti penjumlahan kita, tapi bedanya ini penjumlahannya di sinyal. Dengan matematisnya bisa ditulis YT atau YN sama dengan X1T kali X2T. Ini YT ini output dan X1 dan X2 ini tuh input. YT-nya ini YX1 dan X2. Jadi sinyal pertama dan sinyal kedua ditambahkan atau dijumlahkan menghasilkan sinyal ketiga. Itu ya ini sinyal ketiganya. Oke, kita lihat review untuk kode MATLAB-nya. Di mana sinyal pertama itu kita menggunakan amplitudo 1 dan frekuensinya 10. Sedangkan sinyal kedua kita menggunakan amplitudonya 0,5 dan frekuensinya 5. Dan ini untuk sintaks penjumlahannya. Sum signal sama dengan signal 1 tambah signal 2. Jadi ya penjumlahan lah ini mah. Intinya penjumlahan gitu. Selanjutnya atau bisa dibilang yang terakhir ya. Ini adalah perkalian operasi sinyal yang melibatkan dua atau lebih dengan melakukan perkalian sinyal pada setiap titik waktu. Di setiap titik waktunya itu dikalikan dengan suatu konstanta. Oke. Untuk matematisnya sama kayak penjumlahan tapi beda di ini ya, beda di simbolnya. Kalau tadi penjumlahan dengan simbol plus, sekarang dengan simbol kali, simbol ya perkalian. Sama ya, X1 dikali X2 sama dengan YT. Kalau continue, kalau discrete ya YN. Oke, kita bisa lihat di sini sinyal pertamanya kalau bisa dilihat ini 10 frekuensinya 10 ya dengan amplitudo 1-1 dan sinyal keduanya 5 frekuensinya dengan amplitudo 0,5. Dan ini untuk melakukan perkalian sinyalnya itu mul sinyal 1 kali sinyal 2 menghasilkan sinyal yang seperti ini perkalian. Bisa dibedakan ya hasil dari perkalian dan penjumlahan. Oke, dengan berakhirnya itu maka berakhir juga pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekeliruan dari apa yang saya sampaikan tentang materi ini. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Oke, akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.